Ya, kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ada 3 jenis, yaitu yang pertama X menuju A, X menuju 0, dan X menuju tak hingga. Nah, kali ini kita akan membahas limit trigonometri untuk X menuju A. Untuk memudahkan kita dalam menentukan limit fungsi trigonometri X menuju A, kita harus mengenal sifat-sifat dari limit itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada materi kelas 11. Nah, kita langsung masuk ke sifat-sifat limit fungsi seperti biasa atau limit fungsi aljabar pada umumnya. Yang pertama, limit fungsi atau limit X menuju A dari C atau konstanta, yaitu akan sama dengan C. Karena suatu fungsi limit di sini kan C atau konstanta tidak memiliki variabel X, maka langsung menjadi konstanta saja. Yang kedua, limit X menuju A untuk X pangkat N, maka hasilnya X-nya ini kita substitusikan menjadi A, jadi A pangkat N. Yang ketiga, limit X menuju A dari C atau konstanta dikali fx atau suatu fungsi, maka hasilnya akan sama dengan si konstanta ini bisa keluar ya, bisa keluar menjadi C dikali limit X menuju A dari fx. Nah, yang keempat, limit X menuju A dari fx ditambah atau dikurang dengan gx, artinya suatu fungsi ditambah atau dikurang dengan suatu fungsi lagi, maka hasilnya akan menjadi limit X menuju A dari fx ditambah atau dikurang limit X menuju A dari gx. Artinya si dua fungsi ini bisa berpisah limitnya. Begitu juga untuk perkalian. Di dalam perkalian juga sama. Limit X menuju A dikali suatu fungsi fx dikali gx, hasilnya akan sama dengan limit X menuju A dari fx dikali limit X menuju A dari gx. Artinya ini bisa terpisah. Begitu juga pembagian. Limit X menuju A dari fx per gx sama dengan limit X menuju A dari fx dibagi limit X menuju A dari gx. Sama-sama berpisah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan si fungsinya itu dipangkatkan terhadap n? Maka hasilnya jika limit X menuju A dari fx pangkat n, nah pangkat n-nya ini bisa keluar dari limit. Artinya limit X menuju A dari fx itu dipangkatkan dengan n. Hasilnya akan sama dengan limit X menuju A dari fx pangkat n. Begitu juga dengan akar pangkat. Limit X menuju A dari akar pangkat n dari fx, maka akan sama dengan akar pangkat n dari limit X menuju A dari fx. Nah, artinya sama dengan si pangkat ini, pangkat dari fx ini bisa keluar ke dalam limit, jadi dipangkatkan. Nah, begitu juga dengan akar fungsi akar pangkat n bisa keluar juga. Ya, kita sekarang masuk ke contoh soal untuk limit fungsi trigonometri X menuju A. Yang pertama, limit X menuju Pi dari sin X min 2 cos X. Caranya mudah sekali, yaitu dengan mensubstitusi nilai X ke dalam Pi. Nah, di sini kan sin X min 2 cos X. Berarti kita bisa tulis di sini sin dari Pi dikurang 2 cos Pi. Nah, lalu kita tinggal menentukan nilai sin Pi. Sin Pi itu kan 180. Berarti sin dari 180 derajat itu adalah berapa? Yaitu didapat 0 dikurang 2 cos
180 derajat, yaitu min 1. Maka sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Ini mudah sekali. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu limit x menuju pi dari sin kuadrat x min cos kuadrat x per sin x cos x plus cos kuadrat x. Nah, caranya yang pertama coba kita substitusikan. Sin kuadrat pi dikurang cos kuadrat pi per sin pi cos pi ditambah cos kuadrat pi. Nah, sama dengan sin kuadrat pi adalah 0, berarti sin pi adalah 0. Kalau sin kuadrat pi ya 0 kuadrat dikurang cos kuadrat pi. Cos kuadrat pi berarti 1. Cos kuadrat pi berarti min 1 ya. Min 1 dikuadratkan per sin pi adalah 0, cos pi adalah 1, min 1 ditambah min 1 dikuadratkan. Nanti hasilnya akan menjadi 0 plus 1 per min 1 plus 1, yaitu sama dengan 1 per min 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, ini cara yang pertama, cara yang paling mudah. Cara yang kedua adalah dengan membuat atau memfaktorkan pembilang dan penyebutnya, yaitu bisa kita tulis ulang di sini. Limit x menuju pi dari sin kuadrat x min cos kuadrat x per sin x cos x plus cos kuadrat x. Nah, kita faktorkan dari yang pembilang. Pembilang ini kita tahu sin kuadrat x min cos kuadrat x, kita bisa faktorkan menjadi sin x min cos x dikali sin x plus cos x. Ini adalah perkalian sekawan ya. Kita ingat bahwa perkalian sekawan itu jika kita punya a plus b dikali a min b, maka hasilnya akan menjadi a kuadrat min b kuadrat. Ini kita anggap a kuadrat min b kuadrat, maka hasilnya a min b dikali a plus b, seperti itu. Nah, per kita lanjutkan. Nah, ini kita memiliki sama-sama memiliki cos, berarti cos bisa keluar. Kita faktorkan cos x dalam kurung. Nah, ini cosnya kan sudah dikeluarkan, maka kita tinggal hasilnya masih sin. Nah, ditambah karena ini cos kuadrat, maka sisanya cos. Nah, yang sama bisa kita coret. Nah, seperti itu. Lalu hasilnya limit x menuju pi dari sin x min cos x per cos x. Nah, lalu kita substitusi menjadi sin pi dikurang cos pi per cos pi. Ingat, ini tidak bisa dicoret karena dia memiliki pengurangan. Maka hasilnya sin pi itu adalah 0 dikurang min 1 per min 1 sama dengan 0 plus 1 per min 1 sama dengan
1 per min 1 sama dengan min 1. Nah, hasilnya sama. Nah, seperti itu.